Baik, selamat siang, saudara. Untuk hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang ekivalensi NFA dan ke DFA. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai finite state automata, ya. Dan finite state automata itu ada dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Nah, untuk DFA itu bisa disederhanakan. Jadi kalau sudah deterministik maka dia akan bisa disederhanakan. Sementara kalau yang NFA itu, jadi yang non-deterministik, yang karena satu inputan ya, untuk satu state itu akan bisa lari ke lebih dari satu tujuan, begitu. Maka untuk yang NFA ini tidak bisa langsung disederhanakan. Jadi harus dikonversi dulu, diekvivalensikan dulu dalam DFA, ya. Sehingga kalau sudah ada DFA, nah bisa dimungkinkan untuk bisa disederhanakan, atau dalam hari ini penyederhanaan itu adalah untuk mengurangi banyaknya state ini. Oke, nah sekarang akan kita lihat ekivalensi NFA dan DFA itu. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ekivalensi antara NFA dan DFA? Ya. Ekivalensi itu diartikan keadaan sebanding, keadaan sepadan. Ini. Jadi suatu DFA itu dapat dibuat dari suatu NFA yang ekvivalen. Jadi kalau kita masih punya NFA di mana satu inputan terhadap satu state itu bisa menjadikan state tersebut itu berpindah ke lebih dari satu state, ya. Jadi kemungkinan lebih dari satu state. Ya, sementara kalau misalkan sehingga kita bisa membangun sebuah DFA yang satu state, satu inputan, larinya ke satu state, ya. Jadi transisi tunggal di dalam DFA. Sementara itu nanti juga akan bisa kita juga sudah pelajari bahwa NFA pun selain satu state terhadap satu inputan terhadap satu state itu bisa berpindah ke lebih dari satu state, ya. Nah, di dalam NFA juga ada yang namanya E-move, ya, epsilon move. Jadi artinya transisi kosong, ya. Jadi artinya tanpa inputan dia bisa langsung loncat ke suatu state ini. Ya. Nah, ini harus dibuat ekivalensinya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah bagaimana caranya menyederhanakan DFA, gitu ya. Sementara kalau masih NFA, ya harus diekivalensikan dulu ke dalam sebuah DFA. Itu baru nanti dimungkinkan akan bisa disederhanakan. Nah, ekivalen ini dinyatakan sebagai dapat menerima bahasa yang sama. Jadi artinya nanti walaupun sudah jadi DFA, ya, tapi DFA dan NFA yang ekivalen itu akan bisa menerima bahasa yang sama. Itu lalu bagaimana nanti proses konversinya. Ini jadi hari ini kita akan bahas itu, termasuk nanti juga untuk yang DFA yang ada ini epsilon move-nya. Nah, ini contoh DFA dan NFA yang ekivalen. Ya, jadi kalau yang ini adalah NFA, ya, jadi NFA, ya, jadi seperti misalkan ini Q0, I0 diberi inputan P, mungkin bisa ke Q1 dan mungkin bisa ke Q2 ini. Nah, sementara sudah Q2 ada R, oh sudah. Jadi ini salah satu aja. Jadi satu aja kita bisa nemukan bahwa dengan satu inputan sebuah state itu bisa berpindah ke lebih dari satu state, maka ini sudah termasuk sebuah non-deterministic finite automata. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah
DFA yang ekuivalen dengan NFA yang sebelah kiri ya. Jadi kita lihat di sini untuk satu state ya, keluarannya busur keluarnya hanya dengan inputan tertentu hanya menuju pada state tunggal gitu ya. R ke sini ya. Jadi nggak ada yang busur keluarannya itu dengan inputan yang sama itu lari ke state yang berbeda, tidak ada ya ini. Jadi berarti yang sebelah kanan ini adalah sebuah deterministik finite automata yang ekuivalen dengan non deterministik ini. Nah, kita bisa ngecek apakah dua DFA dan NFA ini ekuivalen atau tidak ya, dengan cara kita ngecek apakah kalau misalkan ada sebuah string itu diterima oleh NFA, maka dia akan bisa diterima juga oleh DFA ya, yang ekuivalen tadi. Atau juga sebaliknya, ada kalau string yang diterima oleh DFA juga akan diterima oleh NFA. Atau sebaliknya juga, kalau misalkan suatu string ditolak oleh sebuah DFA, maka ia akan ditolak oleh NFA. Demikian juga sebaliknya, string yang ditolak oleh NFA itu akan ditolak juga oleh yang DFA. Kita cek di sini. Misalkan string PRP, ya, string PRP. Ya, coba di sini kalau misalkan PRP. Di sini P, kemudian lanjut R, lalu P. Ya, oke. Berarti di sini diterima. Jadi asalkan ada satu aja jalur, ya kita ingat lagi, sebuah string yang diterima oleh sebuah NFA itu satu string mungkin memiliki beberapa lebih dari satu jalur, ya, tapi asalkan yang ada salah satu jalur saja yang membawa state awal kepada state akhir, ya maka dia merupakan string yang diterima. Nah, ini salah satu jalur dari PRP adalah ini P, kemudian R, ya, kemudian P. Nah, ini ada satu jalur yang membawa Q0 kepada Q1, di mana Q1 adalah sebuah final state, ya, sehingga PRP ini diterima. Atau langsung P. Nah, dari sini Q0 langsung P. Sudah, ya, maka dia akan diterima. Ya, jadi string ini kan. Atau juga ini PP, ya. Jadi P-nya ke sini, oke, ke Q2 dulu. Kemudian balik lagi ke sini, PP lagi dengan P. Oke. PR juga bisa, ya. Jadi PR. Nah, coba kita lihat. Di sini PRP diterima oleh NFA ini. Nah, sekarang bagaimana PRP itu apakah diterima juga di sini? Ya, kita lihat di sini PRP. Ya. Di sini ada P, ya. Jadi ini kita lihat PRP, ini jalurnya adalah ini. Dari sini P, ya. Kemudian R, nah, dalam kembali lagi ke ke state ini, kemudian dilanjutkan P, ya. Berhenti di final state, ya, sehingga dengan demikian PRP ini juga akan diterima di sini. Kemudian di sini P ini diterima oleh sini. P diterima. Oke, di sini juga, nah, P juga akan diterima karena begitu P dia langsung ke final state, ya, berarti dia diterima. Atau PP, ya, di sini tadi PP diterima, di sini P, nah kemudian dilanjutkan dengan P lagi, ya, maka dia berhenti di final state, maka dia akan diterima. Nah, sementara untuk yang ditolak, ya, contoh yang ditolak adalah PRPR. Coba kita lihat di sini. P, R, P, R. Nah, ini dari sini P, kemudian R, lalu P, kemudian R. Ini. Coba ada lain lagi enggak? Kalau PRPR, P, kemudian R, oh enggak ada. Berarti yang PRPR ya ini, jadi P, kemudian R, lalu P, kemudian R. Nah, ini berhentinya di Q2, di mana Q2 itu juga merupakan sebuah, bukan merupakan suatu final state, sehingga PRPR ini merupakan string yang ditolak. Apakah di sini ditolak juga, ya? Coba yang sebelah kanan, PRPR. Nah, kita lihat sini P, kemudian enter R, kemudian P, lalu R. Nah, berhenti di Q2, di mana Q2 itu bukan merupakan sebuah final state, ya, sehingga dia merupakan
PR merupakan juga string yang ditolak oleh ini DFA ini. Lalu PPRRP ya, coba PPRRP. Di P, tidak, dari sini P, kemudian R, lalu R, nah nggak ada lagi P, ya, jadi nggak ada yang keluar lagi dengan PPRRP, sini nggak ada. R, nah sudah selesai. P-nya nggak ada lagi di sini, nggak ada keluaran lagi dengan P. Ya, jadi P ada lagi nggak P? Oh nggak ada. Jadi P, kemudian R, lalu nggak ada dari sini nggak ada busur yang keluar dari Q1 yang P, sehingga tidak ada. Ya, sehingga himpunan kosong di sini tidak bukan final state, sehingga ditolak sini. Nah, sementara ini PPRRP. P, kemudian P, kemudian R ke sini, lalu R, ya ke sini lagi, lalu P, ya himpunan kosong. Ya, tadi seperti ini juga. Ya, jadi kalau PPRWP di sini juga akan larinya ke himpunan kosong. Ya, berarti dia ditolak. Ini RP juga demikian. Ya, jadi RP. Oke, jadi RP juga nggak ada di sini. Ya, jadi dia R-nya itu ke himpunan kosong. Ya, jadi dia oleh R dia dilarikan ke himpunan kosong. Ya, kemudian dari himpunan kosong kemudian P ya ke diri sendiri RP. Ya, jadi dan ini bukan merupakan sebuah final state. Ya, sehingga dengan demikian RP di sini ditolak, di sini juga ditolak. Jadi intinya sebuah DFA yang ekivalen dengan NFA itu mereka akan sama-sama menerima ya string, jadi string yang diterima oleh DFA juga akan diterima oleh NFA, kemudian string yang ditolak oleh DFA juga akan ditolak pula oleh NFA. Demikian juga sebaliknya. Ya, ini contoh yang DFA. Nah, sekarang kalau kita punya sebuah non-deterministic finite automata seperti ini, ya, lalu bagaimana kita bisa mengkonversikan atau bisa mengekvivalensikan, jadi atau mengkonstruksi sebuah DFA yang ekivalen dengan NFA yang ada. Oke, langkah ekvivalensi adalah seperti ini. Berdasarkan tabel atau diagram transisi NFA, diagram DFA itu dapat dibuat dengan aturan yang pertama, setiap state ditulis sebagai himpunan state. Oke, pertama itu. Kemudian penelusuran transisi diawali dengan state awal, kemudian berlanjut ke state-state yang lain yang sudah ada. Dari penelusuran tersebut dimungkinkan muncul state baru yang merupakan gabungan dari state-state yang sudah ada, sehingga hasil state-nya juga merupakan gabungan dari hasil masing-masing state. Ya, jadi kalau gabungan kita lihat itu berarti sama dengan gabungan himpunan dalam hal ini, sehingga kita akan bisa mendapatkan hasilnya. Nah, state baru yang terbentuk bisa merupakan himpunan kosong. Ya. State baru yang terbentuk itu bisa jadi himpunan kosong kalau misalkan oleh suatu inputan dia tidak ada tujuan state lain, sehingga akan menghasilkan himpunan kosong. Nah, ini langkah dari ekvivalensi state, ya ini. Sedangkan kemudian kalau misalkan ada terbentuk state baru, ya. Nah, di mana kalau state baru tadi memuat final state, maka state baru tadi sudah juga akan merupakan final state. Ini. Oke, jadi contohnya ini. Buatlah sebuah DFA dari NFA berikut. Dari ini, jadi ini adalah NFA, kita tahu ini adalah NFA karena Q0 itu dibawa oleh mendapatkan inputan 0, dia bisa ke Q0 itu sendiri atau dia bisa ke Q1. Oke ya, ini. Nah, sementara Q1 juga demikian, diberi inputan 1, dia bisa ke Q1 sendiri atau dia balik ke Q0. Ini ya, sehingga ini adalah tabel transisinya, jadi Q0 mendapatkan input 0, bisa ke Q0, bisa ke Q1, begitu. Nah, kalau Q0 diberi inputan 1, dia akan ke Q1. Sementara kalau Q1 itu diberi inputan 0, nah ini, itu tidak ada ini.
Tidak ada ya, tidak ada busur keluar yang memberikan input 0 ya, tidak ada, sehingga dengan demikian Q1 kalau diberi inputan 0 dia akan menjadi himpunan kosong ya, tidak ada. Oke, tidak ada busur dengan label 0 yang keluar dari Q1. Oke, kemudian Q1 diberi inputan 1, maka dia bisa ke Q0 atau bisa ke Q1. Ya, ini seperti ini. Sehingga dengan demikian ini merupakan sebuah non-deterministic finite automata. Nah, bagaimana cara untuk mengkonstruksinya? Nah, maka kita perlu ini ya, dari tabel transisi tadi ya, kita dari tabel transisinya kita mulai penelusuran mulai dari ini, dari start ya, dari start state, dari Q0 ya, dari Q0. Nah, ini tabel transisinya ini kita pakai terus ya untuk menyusun nanti hasilnya. Oke. Nah, dari Q0 ya. Jadi kalau Q0 diberi inputan 0, dia ke Q1 0 dan Q1 ya, sehingga ini muncul state baru yakni himpunan Q0 Q1. Oke, kemudian diberi inputan 1 dia ke Q1. Oke, sini. Ya, jadi ini apa transisi state dari state Q0. Kita lanjutkan bagaimana transisi state. Jadi setelah mendapatkan transisi seperti ini, lalu kita masuk ke transisi dari state Q1. Oke, dari state Q1 mendapat inputan 0, tidak ada tadi ya, sehingga Q1 mendapat inputan 0 akan ke himpunan kosong. Ya, jadi akhirnya kita memunculkan state himpunan kosong di sini. Mendapat inputan 0, dia akan ke himpunan kosong. Kemudian kalau diberi inputan 1, dia ke Q0 atau ke Q1. Ya, jadi dari Q1, nah ini akan masuk ke sini, ke Q0 atau Q1, diberi inputan 1. Oke, sudah. Lalu berikutnya kita akan melihat ya transisi dari state baru ini, Q0, Q1, dan dari himpunan kosong. Oke. Dari Q1 Q2 ya, dari Q1 Q2 dulu. Oke, mendapatkan inputan 0 ya, berdasarkan mendapat inputan 0, maka Q0 akan ke Q0 dan Q1, diberi inputan 0, Q1 akan ke himpunan kosong. Sehingga kalau misalkan himpunan Q0 Q1 dan himpunan kosong ini kita gabung, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Sehingga dengan demikian Q0 Q1 kalau mendapatkan inputan 0, nah dia hanya ke dirinya sendiri. Oke, kemudian untuk yang inputan 1 ya, coba Q0 mendapatkan inputan 1 ke Q1. Q1 mendapatkan inputan 1 ke Q0 Q1. Nah, himpunan ini Q0 Q1 bila digabung dengan himpunan Q1 maka ya tetap akan menghasilkan himpunan Q0 Q1. Sehingga dengan demikian Q0 Q1 kalau diberi inputan 1 dia akan kembali ke diri sendiri, sehingga 0 ya, inputan 0 dan inputan 1 ini akan membawa Q0 Q1 ke dirinya sendiri. Nah, sementara untuk yang 0 ya, himpunan kosong akhirnya dia nanti tidak kemana-mana ya. Sehingga kalau diberi inputan 0 dan 1 dia juga tetap akan ke dirinya sendiri. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tadi dikatakan untuk final state-nya gimana? Final state-nya tadi semua, ya tadi kita lihat di atas, final state-nya itu adalah Q1. Berarti semua yang memuat Q1 itu akan menjadi final state. Ya. Jadi baik di sini, ya Q1 dan Q1 ini juga ada Q1, maka ini akan jadi final state. Nah, akhirnya seperti ini. Ya, hasilnya ini tadi itu. Nah, ini adalah final state ya. Jadi semua himpunan yang memuat Q1 ini akan menjadi final state ya. Jadi Q1 dan Q0 Q1 ini juga akan jadi final state. Nah, coba kita cek sehingga dengan demikian ini adalah NFA, lalu ini adalah DFA yang ekuivalen dengan NFA ini. Oke, kita cek ya apakah mereka ekuivalen ya. Coba kalau misalkan string 0 itu diterima ya, string 0. Oke. Nah ini, jadi dari sini, ya dari Q0 ke 0. Ya. Yang mendapatkan Q1, di mana Q1 adalah
Q1 ini adalah merupakan final state ya, sehingga diterima. Kemudian string yang satu saja. Ini coba di sini juga apakah ya. Jadi akhirnya kalau Q0 mendapatkan input 0 ya dia ke sini. Yang berarti string 0 juga akan diterima di sini. Kemudian di sini string 1 juga diterima ya. String 1 jadi Q0 diberikan string 1 ya dia ke ini. Ke final state sehingga dia diterima ya string 1 aja. Di sini juga demikian. Q0 mendapatkan string 1 ya ke final state bagi diterima. Lalu 0 4 kali 0 0 0 ya. Bisa di sini bisa di sini 0 ya 3 kali di sini berputar-putar lalu yang keempat dia lari ke sini. Nah, ke satu. Ya, nah sekarang kalau 0 0 0 apakah juga demikian di sini? Kita lihat di sini dari Q0 ya. Lalu nolnya 4 kali. Oke, berarti yang 0 1 kali. Nah, kemudian ada nih 0 0 0 ya sampai 3 kali, berputar sampai 3 kali dan tetap berada di Q0 Q1 sehingga dia akan diterima. Ya, jadi 0 0 0. Lalu satunya 4 kali. Oke, 1 4 kali juga kalau di sini 1 ya. 2. Nah, ini muter di sini. Kemudian 3 lalu 4. Oke. Ya, jadi satunya 4 kali juga akan diterima di sini. Pokoknya salah satu aja yang besar. Ya, kalau yang lainnya misalnya 1 4 kali ya 1 2 3 4. Nah, ini kembali ke sini. Tapi tadi ada 1, kemudian muter lagi 1 2, lalu 1, ini 3, lalu 1 yang 4. Ya, kembali ke ini ke final state ya, berarti 1 1 1 1 ini diterima di NFA ini. Nah, sekarang bagaimana untuk yang DFA ini? 1 1 ya. Jadi 1 kemudian di 1 lalu satunya lagi 2 ya. Jadi putar di sini 1 lalu 1 lagi. Ya, diterima juga di DFA. Kemudian kalau 0 0 0 1 1 1 ya di sini. 0 0 0 kemudian 1 1 1 diterima. Ya, jadi salah satu jalurnya aja. Semoga ada salah satu jalur yang diterima yang berhenti di final state, maka ya untuk string tadi ini bisa diterima. Ya, jadi 0 2 kali berputar di sini, kemudian 0 ketiga ke sini, kemudian ini 1 1 1 berputar. Boleh ya ini, atau berputar sini 3 kali enggak apa, 0 0 0 kemudian 1, nah masuk sini, lalu ke 1 berputar 2 kali sudah. Jadi artinya ada satu rute yang membawa Q0 kepada final state. Ya, berarti diterima. Nah, sekarang coba untuk yang 0-nya 3 kali dan 1-nya 3 kali. 0-nya 3 kali. 1. Oke, kemudian nah ini 0. Apa saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa mungkin terdapat perbedaan, Pak? Seperti kalau misalnya kita menginputkan 010 di yang NFA dan DFA tadi, itu sepertinya hasilnya berbeda nih, Pak. Ya. Inputannya mungkin kalau 010 gitu, Pak. Di 010. NFA dan DFA yang tadi kok kayaknya beda ya, Pak? Coba. Di 010 ya. Iya, Pak. Belum share screen nih, Pak. juga. Ya, sudah tampil? Sudah, Pak. 010. Oke, di sini 0, kemudian ada 1, ya, kemudian tidak ada 010 di sini. Ya, di 0. Ya, sedangkan di kiri kayaknya nembus ya, Pak. Yang di kanan, Oh, yang di kanan. di DFA-nya. Ya, 0, kemudian 1, oke, 0 di sini, ada masuk juga ya. 0, kemudian 1, lalu 0 bisa muter di sini ya, berarti yang bisa diterima. Ya, sedangkan yang di NFA-nya nggak diterima.
Oke, nggak ada yang masuk situ ya. 0, kemudian 1, ya 0, 1, 0. Iya, nggak ada. 0, 1, 0. Oke, di sini nggak ada 0 yang keluar karena 0 berarti di empty karena di sini ya, dan 0 apa 0 1 0 1 0 ini ya, ini di apa di himpunan kosong. Oke, coba kita cek lagi 0 1. Nah, ini bisa berputar di sini, ini berputar di sini bisa. Oke, 0 1 0 bisa tembus di sini, sementara ini 0 1 0 ini tidak tembus di sini. Oke, coba Oh, bisa mungkin Pak lewat bawah Pak. lewat Ke bawah. kanan, ke bawah, terus ke kanan lagi. Nah, tadi saya kurang teliti sepertinya. Oh iya, ya, betul. Ini kan berarti ya 0 1 0 gitu kan. Oh, Iya Pak. ya. Oke, terima kasih sudah ditunjukkan. Oke, 0 ya gini ya. 0 Iya, terus ke bawah. 1 lalu 0. Oke. Ya, oke, ya, makasih ditunjukkan. Ya, intinya itu ya. Jadi apa? Kalau misalkan ini bentuk dari bahasanya ini bisa berputar-putar dulu di sini nolnya, kemudian 0 atau 1, kemudian satunya bisa berputar, ya, maka dia akan diterima di sini. Oke, lalu di sini tadi 0 1 1 1 boleh 0 1 1 1 muter yang sini. Oke, sorry. Oke, jadi ini bisa diterima. Oke. Kalau ditolak, maka yang mestinya ditolak juga. Kalau tadi ya 010 juga ditolak, maka ini pun juga harus ditolak. Oke. Baik, berikutnya ini ada soal, ada 4 soal bisa digunakan. Jadi artinya tadi sama, jadi untuk membuat suatu DFA dari NFA, ya, dari NFA yang apa namanya bisa mereka ekuivalen. Jadi ekuivalen. Jadi contoh apa jalurnya tetap, ya, strukturnya tetap, algoritmanya, yakni mulai dari start state, ya, mulai dari start state, kemudian dia masuk ke state berikutnya, ya, jadi nanti larinya kemana sehingga nanti bisa ada muncul state baru, ya, ada state baru. Salah 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Oke, berikutnya kalau dengan NFA dengan E-move bagaimana? Dengan epsilon move. Jadi kalau misalkan NFA dengan epsilon move, yaitu tidak bisa langsung tidak bisa langsung dibawa ke DFA. Ya, jadi kita bisa membentuk DFA dari NFA yang tanpa E-move, tanpa loncatan. Tapi kalau NFA dengan loncatan, maka supaya nanti bisa dikonversi ke DFA, ya maka loncatannya harus dihilangkan. Jadi nanti ada NFA dengan E-move harus dikonversi kepada NFA yang tanpa E-move. Ya, ini. Nah, NFA yang dengan E-move seperti ini, ya, diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Ya. Jadi misalkan tadi Q0, ya. Jadi dia bisa langsung loncat ke Q1, bisa loncat langsung ke Q2. Ya. Jadi begitu start Q0 tanpa ada inputan, dia bisa langsung ke sini, ya, bisa langsung ke final state. Atau mungkin dari Q0 bisa loncat ke sini, atau mungkin yang misalkan dari Q3 Q4 ini ada Q4 yang E-move, ya, loncat bisa langsung ke Q1. Disebut transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Jadi Q0 dapat berpindah ke Q1, Q1 dapat berpindah ke Q2, terus Q4 dapat berpindah ke Q1. Ini tanpa inputan. Ini, tetapi
NFA yang demikian itu tidak bisa langsung diekivalensikan dengan DFA. Jadi karena DFA kan tidak menerima adanya move ya, di dalam DFA tidak ada epsilon move, tidak ada transisi kosong, tidak ada. Ya, sehingga dengan demikian kalau NFA dengan transisi kosong seperti ini, maka harus dikonversi dulu ke dalam NFA yang tanpa move. Nah, baru nanti kalau sudah jadi NFA tanpa move baru bisa dikonversi kembali ke dalam DFA. Oke, di sini closure untuk NFA dengan move. Ya. Nah, sekarang untuk bisa menyusun atau mengkonstruksi sebuah NFA tanpa move dari NFA dan dengan move, gitu, maka kita perlu ada closure. Ya. Jadi ada suatu istilah baru, terminologi baru yang closure di sini, di mana closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Oke ya, jadi closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Nah, tetapi pada suatu state yang tidak memiliki move, maka closure-nya adalah dirinya sendiri. Ya, jadi himpunan move-nya adalah dirinya sendiri. Contohnya ini. Ya, jadi misalkan dari gambar ini closure untuk Q0, closure untuk Q0. Nah, himpunan state yang dapat dicapai dari Q0 tanpa inputan, ya. Jadi misalkan dari Q0 bisa tanpa inputan ke Q1 dan bisa langsung ke Q3. Sehingga dengan demikian closure dari Q0 isinya adalah Q0 sendiri, Q1 dan Q3. Kemudian closure dari Q1, ya, closure dari Q1, nah ini nggak ada buzzer keluar yang ada epsilonnya, nggak ada, berarti oh ini ada ini di sini. Jadi closure dari Q1 ya ini Q1 dan Q3. Tuh. Kemudian closure dari Q2 ini Q2 dan Q4. Kemudian closure dari Q3, nah ini nggak ada yang keluar juga. Maka closure-nya adalah Q3 itu sendiri. Kemudian untuk Q4, closure-nya juga Q4 itu sendiri. Begitu. Ya, ini mengenai closure ya. Jadi dari sini dengan dipahami mengenai closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Begitu. Nah, kita sudah mengenal closure. Kemudian bagaimana ekuivalensinya untuk NFA dengan move dan ke NFA tanpa move. Ya. Yang pertama adalah kita buat tabel transisi NFA dengan input. Ya, jadi dibuat tabel transisinya sama seperti biasanya. Jadi nanti ada juga transisi epsilonnya juga ada. Kemudian tentukan closure untuk setiap state-nya. Tadi sudah kita bahas bagaimana cara mencari closure-nya. Kemudian carilah fungsi transisi yang perubahan dari NFA dengan move ke NFA tanpa move dengan rumus ini. Ya, sehingga nanti perubahannya itu kita buat ini, ya, delta aksen. Ini adalah aturan transisi yang baru, ya, delta aksen kita. Di state input semua, jadi semua state, kemudian inputnya juga semua input, ya, semua alfabet ini. Ya, jadi ini rumusnya adalah closure dari ini delta closure state ya dengan input ya, ini delta dari closure state lalu yang diberi inputan tertentu. Nah, dari hasil nomor 3 ini maka kita akan bisa bikin sebuah tabel transisi yang baru. Ya, dengan diagram transisi dari NFA tanpa move ke NFA dengan yang ekuivalen dengan NFA dengan move. Kemudian untuk state akhir ya atau final state itu adalah seperti ini. Ya, jadi final state yang baru itu adalah
final state yang mula-mula, himpunan final state yang mula-mula, ditambah dengan semua state yang eklosurnya itu salah satunya final state. Nah ini, misalkan semula final state-nya misalkan Q0 dan Q3. Oke, kemudian ada eklosur dari Q1 itu isinya Q0 dan Q2. Salah satunya Q0 sini. Salah satunya Q0 di mana Q0 ini adalah final state. Maka pada final state yang baru isinya apa? Masuk juga ini Q1. Jadi tadinya isinya Q0 dan Q3 karena eklosur dari Q1 juga memuat final state, ya, maka final state yang baru ini juga akan memuat Q1. Itu. Jadi yang perlu ingat-ingat adalah ini aja. Ya, jadi rumusan untuk aturan transisi yang baru, aturan transisi state dan input. Nah, kita lihat eklosurnya, kemudian delta dari eklosur state ya input. Nah, coba langsung aja pada contoh. Oke, ini contoh 1 NFA dengan EMUV, ya, tabel dan eklosurnya. Jadi ini kan ya, ini NFA, ya, pokoknya ada EMUV berarti dia sudah NFA, gitu ya. Lalu Q0, ya, langsung bisa loncat ke Q1. Nah, tabelnya seperti ini. Ya, kita buat tabel transisinya. Oke, ya. Nih, sehingga Q0 kalau diberi inputan A, enggak ada. Ya, himpunan kosong karena enggak ada busur keluar dari Q0 yang inputnya A. Demikian juga Q0 dengan inputan B, ini himpunan kosong. Oke, ya. Nah, kemudian Q1 diberi inputan A, itu akan ke Q2, kemudian Q1 diberi inputan B, itu akan ke Q3. Sementara Q2, nah ini tidak ada lagi, ya, jadi himpunan nggak ada lagi busur yang keluar dari Q2 dan Q3, sehingga dengan demikian, ya, berarti ini himpunan kosong semua. Nah, kemudian kita bisa cari eklosurnya. Eklosur dari Q0, ya, jadi eklosur dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Ya. Nah, ini karena ini Q0 ya ada Q1 di sini. Ya, di eklosurnya yang bisa dicapai dari Q0 yang tanpa inputan. Ini di Q0 itu sendiri dan kemudian Q1. Sementara untuk yang lainnya nggak ada lagi sudah karena eklosurnya hanya satu di sini. Maka eklosur dari Q1 juga tetap Q1 sendiri, eklosur dari Q2 juga tetap dirinya sendiri, kemudian eklosur dari Q3 juga dirinya sendiri. Ya, ini. Sekarang kita lihat konstruksi tabel transisi yang baru. Ya. Tabel transisi yang baru. Oke, seperti ini. Yang kita perlukan adalah transisi yang lama dengan ini. Daftar eklosur ini. Nah, kita mulai dari semua ya. Jadi mulai dari Q0 ya, Q0 yang diberi inputan A, inputan B, kemudian Q1 inputan A, inputan B, kemudian Q2 inputan A, inputan B, Q3 inputan A, inputan B. Ya, itu semua itu kita cari hasilnya. Nah, sekarang untuk Q0 yang diberi inputan A, ya, Q0 diberi inputan itu untuk yang kalau yang lama kan deltanya ini masih ini himpunan kosong, yang nggak ada busur keluar yang memuat inputan A dari Q0. Nah, sekarang untuk aturan transisi yang baru, Q0 kalau dilanjutkan A gimana? Ya, maka tadi rumusnya adalah eklosur dari delta eklosur Q0A. Ya, jadi ini masih kita pakai nanti di sini Q0A di sini. Nah, sekarang eklosur dari Q0, ya, eklosur dari Q0 itu adalah Q1. Ya, salah satunya. Jadi kita bisa ambil salah satunya nanti yang bisa dilanjutkan apa gitu ya. Jadi kita bisa pilih salah satu. Ya. Nah, eklosur dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Sehingga salah satunya adalah Q1. Pilih. Oh, boleh nanti yang Q1-nya yang bisa dapat inputan A. Oke, sehingga pertama eklosur dari Q0. Nah, eklosur dari Q0 itu adalah Q1.
Nah, delta dari Q1 yang dilanjutkan oleh inputan A, Q1 dilanjutkan oleh A akan ke Q2. Sehingga dengan demikian, di sini Q2. Ya, sehingga ini adalah eklosur dari Q2. Nah, eklosur dari Q2 tidak ada lagi selain dirinya sendiri. Q3. Ya, sehingga muncul di sini adalah himpunan Q3. Kemudian Q0B. Oke, Q0B maka sama tadi ya, jadi eklosur ya, eklosur Q0 ya, eklosur Q0 yang Q1 dilanjutkan oleh B berarti Q3. Ya, berarti di sini adalah eklosur dari Q3. Kemudian Q1 dengan A ya. Eklosur dari Q1. Eklosur dari Q1 tadi Q1 sendiri ya, kemudian dilanjutkan oleh A maka eklosur Q2. Ya, maka didapatkan Q2. Terus eklosur delta dari Q1, delta aksen dari Q1B, maka eklosur D, eklosur Q1B, eklosur Q1 tadi adalah ini B, kemudian eklosur berarti Q1 dan ini Q3. Ya, eklosur dari Q1, oke, ya, eklosur dari Q1 tadi adalah Q1 sendiri, dilanjutkan B adalah Q3. Ya, berarti sebentar. Ya, ini salah. Ini Q3 ya. Jadi ini ada eklosur dari Q3. Eklosur dari Q3 adalah Q3 itu sendiri. Oke, Q3. Oke, ya. Dengan cara yang sama atau yang lainnya, setiap itu dari setiap state ya, jadi ada 4 state. Lalu ini yang inputan yang bukan epsilon itu adalah A dan B. Jadi akhirnya ada 8 nanti kemungkinannya. Jadi setiap inputan itu. Oke, sehingga setelah dari sini kita akan bisa menyusun sebuah tabel transisi yang baru gitu ya. Di sini Q0A itu Q2, Q0B itu 3, sehingga Q0 diberi inputan A ke Q2, diberi inputan B ke Q3. Kemudian Q1 diberi inputan A itu ke Q2, diberi inputan B ke Q3. Ya, berdasarkan yang baru. Lalu Q2 diberi inputan A itu inputan kosong, sehingga kita punya itu. Nah, tabel transisi inilah yang kemudian kita gunakan untuk menyusun NFA baru yang tanpa emu. Nah, ya, sehingga tadinya ini dia punya emu, sehingga dengan NFA baru ini kita susun dengan ini. Ya, Q0 diberi ke Q2. Ke Q2 langsung ke sini. Ya. Diberi inputan B, dia langsung ke sini. Kemudian Q1 diberi inputan A ke Q2, diberi inputan B ke sini. Ya, yang lainnya ini tidak ada, Q2 dan Q3 tidak ada yang busur yang keluar. Oke, sehingga akhirnya dari NFA dengan IMU itu kita bisa mendapatkan NFA tanpa IMU. Oke. Ya, yang kedua juga sama ya. Jadi di sini ada EMUV-nya, ada 2 EMUV. Oke, dengan eklosurnya adalah ini Q0, Q1, Q1. Eklosur dari Q1 adalah Q1 itu sendiri. Eklosur dari Q2. Nah, kalau dari Q2 itu bisa sini dari Q0 langsung ke Q1. Ya, berarti eklosur dari Q2 itu adalah Q2 itu sendiri, Q0 dan Q1. Ya, kemudian ini tabel-tabel transisinya dengan menggunakan alfabet yang diterima A dan B. Ya, ini adalah tabel transisinya. Nah, berdasarkan tabel transisi, berdasarkan graf transisi dan kemudian eklosur di sini kita mendapatkan Q0A. Ya. Oke, kita lihat Q0A. Jadi tadi Q0 ya dia bisa ke Q1 sebenarnya, bisa ke Q1 ya. Eklosurnya itu ke Q1 bisa. Tapi dari Q1 kalau kan tidak ada ini, tidak ada busur keluar yang berlabelkan A. Oke, sehingga dengan kita bisa memilih karena salah satunya ada Q0 itu sendiri, ya sudah, berarti kita ambil klosur Q0 adalah Q0, kemudian nah ini tambahkan ke A, inputan A maka tetap ke Q0. Sehingga klosur Q0, eklosur Q0 adalah Q0 dan Q1 dari sini.
ya, dan info yang lainnya sama. Jadi ada Q0, Q0 dengan AB, Q1, Q1 dengan AB, lalu Q2 juga dengan AB yang kita cari, ya, sehingga hasilnya bisa kita nyatakan dalam satu tabel. Ini ya, tadi apa awalnya adalah ini pakai transisi epsilon, maka berikutnya tanpa ada, ya, dengan menggunakan tabel yang baru, ya, sehingga kita bisa susun seperti ini, sebuah NFA yang tanpa e-move. Oke, ini apa? Jadi itu adalah ekivalensi dari NFA tanpa NFA dengan e-move dengan NFA tanpa e-move. Oke. Nah, ini sudah ada soal-soalnya. Oke, 5, 6, 7, 8. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan masalah konversi tadi, masalah ekivalensi, silakan. Jadi hari ini tadi kita sudah membahas mengenai ya kelanjutan dari pertemuan yang lalu sebenarnya. Jadi artinya kita finite state automata yang bisa kita reduksi, bisa kita sederhanakan adalah finite state automata yang ini, ya, yang DFA, yang deterministik. Nah, sementara kalau yang NFA itu tidak bisa langsung disederhanakan. Jadi sehingga hari ini kita bahas bagaimana langkah untuk ekivalensikan antara NFA dan DFA. Intinya dua finite state automata non deterministik dan deterministik itu dinyatakan ekuivalen kalau mereka menerima bahasa yang sama. Jadi string yang diterima, ya, satu diterima, yang lainnya juga diterima, yang kemudian satu string itu ditolak di tempat yang satu, maka jika dua juga ditolak di tempat yang lain. Oke, kemudian, nah, tetapi NFA yang bisa langsung diekuivalensikan dengan DFA tadi dengan cara yang sudah kita bahas, yakni NFA yang tanpa tanpa transisi kosong, ya, tanpa epsilon move ini. Oke, nah sehingga dengan demikian kalau masih ada NFA itu masih punya transisi kosongnya, ya maka harus dikonversi dulu ke dalam NFA yang tanpa transisi kosong, tanpa M. Yang baru kemudian NFA yang tanpa M tadi itu bisa diekivalensikan dengan NFA dengan dengan DFA, ya. Jadi kalau NFA sudah tanpa M-move maka sudah bisa langsung diekivalensikan dengan DFA. Kita bisa mengonstruksi DFA dari situ. Oke, berikutnya ada 8. Nah, oke. Baik, di akhir program ini kita akan kuis pertama untuk teori bahasa otomata. Soal kuisnya adalah ini, kerjakan 2 soal di antara soal lain nomor 1 slide ini semua. Jadi slide ini sudah saya upload di MMP, jadi nanti bisa dilihat kembali di MMP, ya. Ini, jadi Anda kan tadi ada 4 soal ini, ya. Jadi 4 soal ini, 4 soal ini adalah urusan mengekivalensikan NFA ke DFA, ya, jelas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, di antara soal 1 sampai dengan nomor 4 itu pilih 2 saja, ya, pilih 2 nomor saja. Oke, kemudian ini ada lagi, ini yang ada 4 lagi soal, ini untuk membuat konversi dari NFA dengan E-move ke NFA tanpa E-move ini. Ya, jadi soal nomor 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Nah, saya di antara soal 5 sampai 8 ini juga pilih 2 nomor saja. Ya, jadi ini kuisnya. Jadi kerjakan 2 soal di antara soal nomor 1 sampai 4 pada slide ini. Kemudian kerjakan 2 soal di antara nomor 5 dan 8. Baik, jadi kemudian pekerjaan ditulis tangan rapi, lalu di-scan seperti biasanya.
dijadikan satu file PDF, lalu diupload pada Dropbox yang sudah saya sediakan di MMP dengan pada materi ini. Ya, sebab kita tunggu sampai hari ini sampai nanti malam pukul 23. Hasil pekerjaannya kita tunggu sampai nanti malam pukul 23, tapi jangan sampai mepet di jam 23 karena biasanya di jam-jam tengah malam itu sister sama MMP itu sedang dilakukan maintenance di situ, sehingga khawatirnya Anda mengalami trouble untuk kalau misalkan upload pada jam-jam itu. Oke, jadi jam 23 lebih 1 detik sudah stop, sudah ditutup, nggak bisa. Nih. Jadi jangan mepet-mepet ke sana. Mungkin paling 2 soal, paling 4 soal, 1 jam sudah selesai. Nah, segera di scan, lalu filenya di-upload di Dropbox yang sudah kita sediakan. Baik, itu yang menjadi bahasan kita pada pertemuan ini. Jadi konversi dari NFA ke DFA, dari NFA dengan eMove ke NFA tanpa eMove. Dengan algoritma tadi yang sudah ada, lalu bisa dicek. Ya, jadi kalau yang namanya ekuivalensi, maka mereka sama-sama menerima suatu string. Jadi string, kalau misalkan suatu string diterima oleh satu finite state automata, maka akan diterima oleh automata yang lainnya. Itu dinamakan dua automata yang ekuivalen. Baik, saya tunggu untuk pekerjaan kuisnya. Kita tunggu sampai kalau di sistem sih sampai nanti malam 23 ya. Misalkan, tapi kalau mepet jam 23 juga ini sangat riskan. Baik, ada pertanyaan dari ini juga mungkin juga tentang kuisnya, silakan. Saya ingin bertanya tentang ininya, Pak. Yang ditulis nanti waktu kuis itu untuk yang pengerjaan konversinya itu ditulis juga ya, yang enclosure-nya itu, Pak. Kan iya. itu komputasinya kan lumayan banyak sih, Pak, dan mirip-mirip. Iya, saya kan menilainya di situ juga. Bahkan apalagi kalau misalkan yang ditulis hanya hasil akhirnya, misalkan nggak saya nilai, karena saya nggak tahu ini apakah Anda bagaimana proses yang Anda buat itu. Tapi saya lebih menghargai kalau misalkan ada proses ini. Tidak apa-apa, jadi beberapa halaman tetap saya baca. Ya, jadi memang harus ada prosesnya, bagaimana cara Anda memproses. Walaupun enclosure banyak, ya. Oke, iya memang karena berdasarkan enclosure tadi, sehingga nanti akan bisa kelihatan. Jadi artinya kalau misalkan transisi yang baru ternyata kok enclosure-nya ketemu seperti ini, lalu transisinya ketemu lain gitu kan, nanti sudah ini nggak klop ini. Nggak klop. Jadi tapi kalau misalkan runtut mulai dari NFA dengan eMove, lalu di situ ada tabel transisinya, kemudian ada juga enclosure-nya, kemudian rumusan yang mencari D-akselnya, delta akselnya itu juga mengikuti enclosure ini. Walaupun nanti pada akhirnya ternyata hasilnya salah, itu lebih penghargaannya lebih tinggi daripada hasil akhirnya benar tapi di sini nggak nyambung. Tahu maksud saya? Jadi misalkan ini ketemu enclosure-nya gini, tapi di sini kok dia bisa sampai deltanya seperti ini, bahkan kemudian menghasilkan sesuatu yang benar misalkan di akhir. Nah, ini itu malah kurang tahu tiba-tiba dapat hasil yang benar dari mana gitu. Ini ya. Jadi sehingga kalau runtut ya, jadi runtut dari situ kemudian enclosure-nya sesuai dengan hasilnya ini, lalu taruhlah misalkan seandainya hasil akhirnya itu salah, tapi kalau misalkan runtutannya ini benar misalkan, ya ini masih lebih diapresiasi gitu. Jadi proses ini juga silakan dimasukkan. Ya, enggak apa-apa, hanya 4 itu aja, 4 soal aja.
Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada lagi maka kita bisa selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tunggu hasil kuisnya dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.